Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kali ini kita bertemu meskipun hanya dalam video ya, dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu tidak bosan Bapak mengingatkan agar kalian tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan, kemudian memakai masker ketika kalian keluar rumah, dan kemudian juga selalu menjaga jarak. Dan terakhir, selain tetap di rumah, kalian jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan dan pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, iman kepada qada dan qadar. Siapkan juga alat tulisnya, balpen sama bukunya juga. Untuk PAI kelas 6 semester genap, tujuan pembelajaran kita agar kalian tahu tentang makna apa sih yang dimaksud dengan qada dan qadar. Kemudian juga mengetahui contoh perilaku yang mencerminkan orang yang beriman kepada qada dan qadar itu seperti apa ya. Dalam hal ini Bapak akan mulai dengan ayat yang menjadi dasar bahwa iman kepada qada dan qadar itu harus wajib ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya ini Allahu a'lam bimuradi, bahwa segala sesuatu yang menimpa dari musibah di dunia ini, di bumi, dan termasuk dalam diri kalian masing-masing, kecuali illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali memang sudah dicatat oleh Allah sebelumnya, sebelum diciptakan manusia, langit, bumi dan semuanya itu Allah sudah mencatat, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ada namanya Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, bahwa sesungguhnya Allah terhadap yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, karena Allah itu maha kuasa segala-galanya. Allah itu bisa membuat apapun karena Allah itu maha pencipta. Termasuk sebelum kita ada di dunia ini, semua makhluk ini, langit, bumi, laut, daratan, udara, hutan dan segala macamnya, makhluk, manusia, hewan dan segala macamnya, sebelum menciptakan itu Allah sudah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Di mana itu Lauhul Mahfuz? Kita tidak tahu di mana, hanya Allah yang tahu. Termasuk catatan di dalamnya itu apa saja kita tidak tahu, Allah yang tahu dan kita nggak tahu. Kemudian dalam ayat yang lain, surat Al-Qamar ayat 49, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allahu a'lam bimuradi, artinya bahwa
sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dengan qadar, dengan kadar, ada ukurannya, sudah ditentukan bahwa si A ini harus lahir dari seorang ibu atau ayah, atau ibu dan ayah ini. Kita nggak bisa pesen pengen lahir jadi anak presiden, nggak bisa ya. Nah, itu adalah salah satu gambaran tentang qada dan qadar. Kemudian anak-anakku sekalian, apa sih pengertiannya qada dan qadar? Nah, qada dan qadar itu simpel pengertiannya, kalian boleh catat. Qada itu ialah ketentuan Allah yang belum terjadi, sementara qadar itu yang sudah terjadi. Jadi diingat-ingat, kalau qada itu belum terjadi, kalau qadar itu sudah terjadi. Nah, kalau belum terjadi bagaimana? Jadi meskipun belum terjadi, itu Allah sudah mencatat bahwa si anu akan begini, itu sudah mencatat. Nah, ada catatannya di sana. Tetapi semua manusia tidak ada yang tahu, termasuk Nabi sekalipun. Kecuali kalau memang Allah memberitahu sebelumnya, dan itu juga jarang. Nah, kalau yang sudah terjadi itu namanya qadar. Misalnya Pak Asep ya sekarang sudah punya anak 2, ya itu berarti qadar Allah memberikan anak 2, itu sudah terjadi. Kemudian contohnya misalnya kalian lahir sebagai laki-laki atau ada yang lahir sebagai perempuan, itu sudah qadar Allah, sudah terjadi, tidak bisa dirubah ya. Kalaupun bisa, itu rekayasa dan menyalahi qadar Allah, ketentuan Allah. Hanya secara fisik mungkin bisa dirubah jenis kelamin, tetapi secara umum sifatnya, karakternya, wataknya dan segala macamnya itu tidak bisa dirubah. Ada catatan di bawah bahwa beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, orang Islam itu harus punya rukun iman, harus yakin pada yang 6 rukun iman ini. Kalian mungkin masih ingat. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, para rasul. Kemudian iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Sehingga ketika ada orang yang tidak percaya kepada ketentuan Allah, maka imannya itu tidak sempurna. Kemudian catatan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi, yang terjadi pada diri kita, baik pada alam dan segala macamnya, itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang ngatur. Allah Maha Pengatur ya. Di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat. Di mana Lauhul Mahfuz itu? Satu tempat atau buku ya. Kitabin illa fi kitabin, atau buku catatan semua makhluk sudah ada di sana. Namun sifatnya rahasia dan hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, anakku sekalian, santai ya. Kalian belajar di rumah sambil menyimak materi, mencatat di buku kalian. Mudah-mudahan Bapak yakin paham lah ya, karena emang simpel. Kemudian yang ketiga, catatan bahwa qada dan qadar itu bahasa Arab ya. Lughatul Arabiyyah itu biasanya kalau kita menyebutnya itu sebagai takdir Allah. Ya, takdir Allah itu qada dan qadar itu takdir Allah. Simpelnya, gampangnya takdir aja. Qada dan qadar itu takdir. Nah, takdir itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Oke. Boleh itu kalian lihat di layar, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Kalau takdir mubram itu sudah pas, tidak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Sudah mentok. Pak Asep misalnya lahir sebagai laki-laki,
Ya, ya sudah mentok gitu. Lahir dari seorang ayah atau ibu rakyat biasa, ya udah, kita nggak bisa pesen ya, karena udah terjadi kan, tidak bisa dirombak. Nah kalau mu'allaq itu masih bisa diubah, masih bisa diusahakan. Bisa kalian lihat takdir mubrom, contohnya jenis kelamin, kita keturunan siapa, jodoh kita siapa, itu sudah takdir. Kematian, kapan kita mati juga itu rahasia Allah dan sudah ditentukan. Sementara takdir mu'allaq itu masih bisa diusahakan. Contohnya kepintaran, itu masih bisa diusahakan. Artinya kalau seseorang berusaha belajar dengan rajin, sebodoh-bodohnya orang ya pasti akan lebih baik dibanding orang yang tidak belajar. Kesuksesan dalam hal usaha, dalam hal hidup itu bisa diusahakan. Ya, jadi tidak boleh menyalahkan Allah. Saya mau udah takdir jadi orang bodoh, enggak bisa. Saya mau takdir udah jadi orang miskin, enggak bisa. Sebenarnya bisa diusahakan. Pangkat jabatan juga sama, ya, itu bisa diusahakan, dirobah. Kemudian kesehatan sama, juga bisa diusahakan selama kita menjaga kesehatan atau ketika sakit segera diobati, insya Allah itu berubah. Namun anak-anakku sekalian, yang perlu kalian pahami bahwa Allah merahasiakan semua itu. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Kenapa dirahasiakan? Agar kita, Bapak, kalian semuanya selalu berpikir positif. Jangan tiba-tiba kita ngomong, saya mudah takdir jadi orang bodoh, sama Allahnya juga mungkin ditulisnya di sananya jadi orang bodoh. Siapa tahu? Itu kan prasangka saja. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin ternyata berubah. Nah, siapa kan yang tahu? Artinya apa? Artinya itu rahasia. Kenapa? Agar kita giat berusaha, semangat berusaha. Banyak yang bisa kita robah menjadi lebih baik tentunya ya. Nah itulah ketika kita beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir, maka sikap seseorang, sikap kita, Bapak kalian, ketika sikap kita seperti apa nih kalau beriman? Maka satu, kita akan berusaha maksimal terhadap apapun yang kita jalani. Jadi siswa belajar yang rajin maksimal. Ketika kalian beranjak dewasa, bekerja yang rajin. Ketika menjadi orang tua lah yang baik terhadap anaknya. Ketika kita punya saudara, punya tetangga pun demikian. Itu adalah tanda atau sikap yang mencerminkan orang yakin atau iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, tadi satu berusaha dengan maksimal. Yang kedua, pasrah dan tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi pada kita, kita pasrah kepada Allah. Ini sudah ketentuan. Kalau memang sudah terjadi, ketika kita sudah berusaha maksimal belajar, ternyata rankingnya atau urutannya hanya dapat urutan 2, urutan 3, ya sudah, alhamdulillah, pasrah saja. Mungkin ini adalah ketentuan Allah dan kita akan lanjut lagi berusaha semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga, hikmahnya atau tanda orang yang beriman kepada qada dan qadar dari Allah adalah bersyukur. Alhamdulillah, apapun yang diterima, yang Allah tentukan kepada kita, bersyukur, alhamdulillah. Ya, contoh Pak Asep, sama Allah udah ditakdirin nih Pak Asep itu orangnya pendek, jelek, ya sudah, alhamdulillah. Misalnya lagi ada di antara kalian yang ditakdirkan sebagai manusia, laki-laki atau perempuan, yang misalnya kulitnya hitamnya, sudah, alhamdulillah.
lillah. Semua yang diberikan oleh Allah kita terima, kita syukur. Tidak boleh kita menyalahkan Allah atau berprasangka buruk terhadap ketentuan Allah. Itu bukan tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian anak-anakku sekalian, ini adalah ayat dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya, ayat 11 yang sangat populer. Di dalamnya boleh kalian lihat, tidak usah dicatat terlalu panjang. Bapak baca potongan ayat yang berhubungan dengan qada dan qadar atau berhubungan dengan takdir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Artinya Allah memberi kesempatan kepada siapapun manusia untuk berubah. Allah tidak akan mengubah seseorang tiba-tiba ujug-ujug, nggak bisa, kecuali orang itu yang harus mengubah dirinya sendiri. Artinya kita harus maksimal di dalam memperbaiki diri kita. Itu tandanya orang-orang yang beriman kepada qada dan qadar. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak sampaikan. Bapak yakin kalian tetap semangat dalam belajar meskipun masa pandemi, dan hanya melalui video seperti ini. Kalau melalui video kan tidak ada interaksi, ya, kalian tidak bisa ngobrol langsung dengan Bapak. Mudah-mudahan tetap tidak mengurangi hirah atau semangat di dalam belajar. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like atau komen. Terima kasih.